Salam budidaya. Nah, setelah 1 hari air kita aplikasikan dengan garam dan kapur dolomit, saya rasa sudah cukup waktunya untuk kita lanjutkan kembali dengan pemberian molase dan EM4 untuk mengaplikasikan air. Nah, ukurannya, yuk kita mulai nih. Kita ambil mangkok, boleh ambil air dari langsung tidak apa-apa, cukup. Kemudian kita ambil molase. Dua sendok. Kita enterkan dalam mangkok yang sudah disiapkan. Kita aduk dulu supaya merata, karena molase itu cukup kental, jadi perlu kita aduk dulu supaya dia betul-betul mencair dan merata. Setelah itu kita ambil EM4 untuk perikanan ya, karena ada beberapa macam, yang berwarna kuning untuk pertanian dan yang berwarna pink untuk perikanan. Cukup kita ambil 1 sendok saja. 1 sendok. Kembali kita aduk. Dan untuk mengaktifkan bakteri yang terdapat dalam EM4, sebaiknya kita diamkan dulu antara 5-10 menit. Ya, kita tunggu lebih kurang 10 menit supaya bakteri yang dalam sini aktif, baru kemudian akan kita tebar dalam air. Oke. Sudah antara 10-15 menit, cukup bagus. Kita aduk kembali, kemudian kita paparkan secara merata. Ya, air sudah kita aplikasikan dengan molase, dengan dicampur dengan EM4. Perbandingan tadi sudah kita tunjukkan dengan
2 sendok molase dan 1 sendok EM4. Kemudian air yang sudah kita aplikasikan dengan molase dan EM4 itu kita berikan aerasi atau gelembung udara. Kebetulan saya ada yang 2 lubang, bisa kita manfaatkan semua. Ya, oke, kita masukkan lubang pertama. Dan ini yang kedua. Ya. Sebaiknya dalam memasang aerator ini itu lebih tinggi daripada air. Itu nanti bisa di setel. Nah, untuk sekarang kita tunjukkan saja dulu bahwa aerator ini akan kita masukkan ke dalam bak pemeliharaan ikan. Satu lagi ke dalam tabung aerasi yang fungsinya di dalam aerasi ini nanti dia akan berfungsi untuk menetralisir kotoran-kotoran ikan atau sekresi atau sisa pakan yang terbawa paralon ke dalam tabung pertama, itu dia akan mengumpul. Nah, pada tabung pertama ini diberikan aerasi yang cukup besar, sehingga akan merubah atau terjadilah proses nitrifikasi, penetralan daripada kotoran-kotoran ikan tadi dengan menggunakan atau dengan adanya fungsi-fungsi daripada oksigen. Kita pasangkan untuk aeratornya. Jadi aerator sudah kita pasang. Setelah kita berikan molase dan EM4, nanti akan mengakibatkan air ini akan keluar busa atau berbusa. Tapi itu tidak apa-apa, biasanya setelah hari keempat, busa itu akan mereda sendiri. Selain akan hilang, paling tidak busa itu akan berkurang. Nah, setelah 1 minggu atau 6 atau 7 hari kemudian, baru bisa dimasukkan atau ditebar ikan ke dalam bak penampungan atau pemeliharaan ini. Di sini fungsi dari tabung pertama yaitu sebagai aerasi atau nitrifikasi. Kemudian setelah terjadi proses dengan oksigen, itu akan kita larikan ke tabung nomor 2. Dalam tabung nomor 2 terjadi pengendapan. Di samping gunanya untuk memanfaatkan sekresi atau sisa pakan yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh ikan itu sendiri, air menjadi sehat, dan air ini bisa dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman atau yang bisa disebut atau sering orang katakan aquaponik. Untuk minggu berikutnya setelah aplikasi ini jadi, saya akan coba dengan menanam tanaman dan benih ikan. Salam budidaya. Setelah 1 minggu, bak atau air ini kita aplikasikan dengan EM4 dan molase. Ini kebetulan memang sengaja saya cabut sebentar karena kita akan proses memasukkan ikan. Dan satu lagi, setelah nanti ikan kita pelihara beberapa waktu kemudian, kita bisa manfaatkan air daripada air ini untuk penghijauan tanaman atau yang sering disebut sekarang dengan istilah aquaponik. Oke, kita akan masukkan ikan ke dalam bak pemeliharaan. Yuk.
jenis ikan nila merah. Sebenarnya selain ikan nila merah, bisa juga kita gunakan ikan lele. Tapi kebetulan saya ada persediaan ikan nila merah. Ya, ikan sudah masuk semua. Kita akan persiapkan, walaupun belum kita tanami, tapi saya akan sudah mempersiapkan paralon yang kita lubangi, yang gunanya untuk meletakkan net pot untuk tanaman, atau bisa kita ganti dengan gelas-gelas dari aqua gelas, itu bisa kita manfaatkan. Yuk kita rakit dari paralon yang sebelumnya kita lubangi, dan kita buatkan saluran-saluran air antara masuk dan keluar. Ini sebagai contohnya, saya sudah sambungkan, tidak perlu dilem, tidak apa-apa. Kita tinggal merakit saja paralon yang sudah disiapkan. Ini ya, masukkan, cukup kita ketok. Sudah disiapkan. Nah, ini untuk air masuk. Nanti begitu masuk terjadi sirkulasi air. Jadi air dari tabung kedua yang setelah hasil dari aerasi tabung pertama masuk ke tabung kedua, kemudian dari tabung kedua akan kita alirkan melalui paralon yang sudah kita lubang-lubang, yang nantinya bisa kita tanami beberapa macam jenis tanaman, atau yang paling mudah atau biasanya orang akan menanam kangkung. Kita akan coba. Ya, bisa nanti dibantu dengan ikatan, bisa kita gunakan dengan tali-tali plastik atau apalah, yang penting dia bisa mengikat supaya tidak jatuh. Tapi untuk sementara ini tanpa diikat pun bisa kita gunakan. Setelah kita pasangkan, air akan kita sirkulasikan. Kita sambungkan. Kita tes. Setelah kita sambungkan semua instalasinya, termasuk pompa air sudah kita jalankan, maka air akan mengalir dari tong kedua masuk dalam paralon, terjadi aliran, kemudian kita berikan lubang buang yang nanti akan kembali masuk ke dalam bak pemeliharaan. Dari bak pemeliharaan akan melalui paralon U dikembalikan ke tabung pertama. Nah, untuk tabung pertama kita tetap harus berikan aerator. Kita siapkan. Dua buah batu aerator. Masukkan. Kita pasang.
hebat. Semua berjalan seperti rencana. Aerator sudah berjalan, sirkulasi juga sudah berjalan. Berarti ikan sudah mulai dapat beraktivitas lagi di dalam kolam ini. Nah, untuk perkembangannya bisa setelah beberapa hari, setelah ikan mulai kita beri makan, kotoran-kotoran ikan itu sendiri akan diolah melalui aerasi. Disinilah terjadi proses nitrifikasi. Kemudian hasil daripada nitrifikasi itu sendiri dimasukkan ke dalam tabung kedua. Dari tabung kedua kita alirkan melalui paralon, berputar, disirkulasikan dan kembali lagi ke bak pemeliharaan. Sampai di sini kegiatan kita hari ini, dan besok kita akan lanjutkan dengan beberapa kegiatan mengenai perikanan. Salam budidaya.